Kumala, tadi tuh aku didatengin debt collector tau gak? Hah? Semua usaha aku bangkrut. Dan aku udah kena penalti di bank. Rumah sama mobil mau disita. Tapi Mas, aku kan gak bisa secepat itulah minta macam-macam sama Mas Dahlan. Nanti kalau misalkan Mas Dahlan curiga sama aku gimana? Iya aku paham sih. Kamu kan bisa rayu-rayu dikit ya. Yang penting kamu minta uang sama dia untuk bayar utang aku, ngerti gak sih lo? Dan satu hal harus kamu ingat. Kamu juga belum bayar orang-orang yang jadi keluarga palsu di perkawinan kita. Hah? Iya Mas. Aduh Mas, jangan sampai Mas dia buka mulut. Nanti kalau misalkan mereka buka mulut, gimana ya Mas ya? Yaudah gak usah banyak ngomong deh. Mendingan kamu transfer uang ke aku sekarang. Karena aku lagi butuh uang. Satu rencana udah berhasil. Mereka tuh taunya kamu hamil. Makanya kamu buruan hamil dari Dahlan. Supaya apapun kamu minta, Dahlan pasti kasih. Ya kan? Siap. Lama-lama enak banget ya nih orang. Main tutup aku lagi. Supaya aku jadi istrinya Mas Dahlan. Harus ini itulah. Dia tinggal nunggu transferan aja. Dahlan! Kenapa kamu di sini? Mana Kumala? Ma, aku tadi lihat Kumala pergi tapi aku nggak tahu dia kemana, Ma. Kamu ya bener-bener licik. Kamu manfaatin Kumala yang pergi, terus kamu masuk kamar, kamu rayu Mas Dahlan. Kamu bener-bener licik ya? Enggak, Rika. Justru Mas Dahlan yang paksa aku juga nggak tahu Mas Dahlan tiba-tiba jadi aneh gitu, dia jadi nggak sadar. Kamu itu banyak alasan ya. Kamu iri kan sama Kumala karena dia sudah hamil, terus kamu kepengen hamil juga. Kamu jebak Dahlan. Aku benar-benar nggak tahu, Ma. Bener, aku nggak tahu apa-apa. Ada apa ini ribut-ribut? Aku ini ngantuk dan pusing. Kok aneh? Kenapa Mas Dahlan pusing kayak gitu? Jangan-jangan kamu ngasih pil atau apa? Kamu ngaku? Enggak, Rika, enggak. Justru tadi aku dengar kalau Kumala yang ngasih obat tidur sama Mas Dahlan. Kamu mau memfitnah Kumala ya? Hah? Enggak, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Kumala kamu dari mana? Ini mah tadi aku habis ke dokter. Soalnya tiba-tiba kandungan aku tadinya sakit, Ma. Tadinya sih mau minta antar kalian, cuman takut ganggu, Ma. Ini ngapain sih dia pakai nangis-nangis segala? Perempuan ini, kamu pergi, dia masuk diam-diam ke kamar Dahlan dan melakukan itu. Apa? Kamu ngerayu suami aku? Taruhan kau. Kumala, kamu jangan bohong. Justru kamu yang ngasih obat tidur sama Mas Dahlan kan? Enak aja kamu fitnah. Jangan coba-coba fitnah aku ya. Oh, apa jangan-jangan kamu sendiri ya yang kasih obat tidur sama Mas Dahlan biar kamu bisa tidur sama Mas Dahlan, terus hamil, terus nggak jadi diceraiin gitu sama Mas Dahlan? Mah, aku nggak mau mah dia terus-terusan ada di sini. Kalau misalkan dia terus-terusan ada di sini, rumah tangga aku bisa hancur, mah. Kumala, sabar kamu. Kita masih butuh dia itu bantu-bantu kita. Tapi kalau dia berhubungan lagi, kita usir dia. Iya, tapi mah Satu-satunya cara Mas Dahlan itu harus menceraikan perempuan ini. Karena dia tuh terus merayu Mas Dahlan dan mengambil kesempatan untuk taklukkan hatinya Mas Dahlan. dasar perempuan. Bagus. Mereka kemakan juga sama sandiwara aku. Aku benar-benar gak sadar apa yang aku kerjakan tadi malam. Rasa-rasanya tidak mungkin. Aku tidur lagi dengan Dian. Ini apa sayang? Ya mas, ini kan kerjaannya Dian. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia itu sengaja ngasih obat tidur sama mas. Biar mas tuh pusing dan bisa berhalusinasi.
Dia kan iri Mas sama aku. Gara-gara aku udah hamil dulu. Sayang, aku mau tanya sesuatu. Nanya apa Mas? Kenapa kamu nggak pernah ngajak aku ke dokter kandungan? Duh, ya Allah. Perut aku sakit banget. Harusnya aku nggak boleh capek-capek kayak gini. Tapi aku harus kuat jalanin ini semua. Yan! Sini kamu! Kamu tuh kurang ajar ya. Kamu ngapain aku tadi malam? Mas, aku nggak apa-apain kamu, Mas. Kamu yang paksa aku, Mas. Bohong! Ini ada buktinya. Ini dia. Ini pasti gara-gara ulah kamu kan? Supaya bisa mesra-mesraan sama aku lagi. Enggak, Mas. Justru aku lihat sendiri kalau Kumala yang telepon orang lain, terus dia pergi, Mas. Aku dengar sendiri kalau dia yang ngasih obat tidur itu sama kamu. Aku lihat sendiri, terus aku juga lihat kamu nggak sadar, akhirnya aku nolongin. Bohong! Astagfirullah. Aku tuh udah gak percaya sama kamu. Kamu udah gak ada gunanya di sini sebenarnya. Kalau gitu ya, Mas. Kalau gitu kamu ceraiin aku sekarang juga. Ceraiin! Roy, gue boleh minta tolong gak sama lo? Nolongin apa? Jadi gini, gue kan baru nikah sama laki-laki yang udah beristri. Kamu dipoligami? Enggak dipoligami. Nikah kok. Cuman masalahnya laki-laki itu dia pengen punya keturunan. Nah, istrinya itu udah 3 kali keguguran. Tapi istrinya tahu kalau kamu mau dinikahi dia. Ya tau lah. Dia bahkan juga setuju kok. Ya meskipun kepaksa gitu deh. Jadi gini loh. Aku mau minta tolong sama kamu dan mau tanyain kenapa ya istrinya itu selalu mengalami keguguran dan kegugurannya itu selalu di usia kandungan 3 bulan. Nih bentar nih, aku punya fotonya. Kenapa kamu pengen tahu soal itu? Nggak apa-apa sih, penasaran aja. Kamu ngerahin suami aku? Keterlaluan. Jangan sampai aku yang diterawang ya. Kumala teman aku. Dia punya niat jahat busuk ke seorang wanita di foto itu. Sorry, aku nggak bisa tolongin kamu. Loh, kok nggak bisa tolongin sih Roy? Kita kan udah lama temenan. Kamu punya niat jahat sama perempuan yang ada di foto itu. Roy, gue kan cuma pengen tahu doang. Masa nggak boleh sih? Cuma pengen tahu masa lalunya itu kayak gimana gitu loh. Kamu hamil? Ya, Mas. Mereka tuh taunya kamu hamil. Makanya kamu buruan hamil dari Dahlan supaya apapun kau minta Dahlan pasti kasih. Ya kan? Kamu memanfaatkan kehamilan kamu dalam usia 8 minggu untuk menipu orang lain. Aku nggak mau membantu teman yang jalannya sesat. Roy tahu aku hamil. Nyesel gue minta tolong sama dia. Kalau kejahatan kamu teruskan yang ada dalam rencana kamu, itu akan mencelakai kamu. Maksud kamu apa sih Roy? Hah? Kamu bilang aku punya niatan jahat. Itu fitnah tau nggak namanya? Itu bukan fitnah, tapi ini benar-benar akan terjadi dan itu ada di benak kamu. Udahlah. Nyesel aku minta tolong. Aku malah, aku sebagai teman cuma akan ingetin kamu. Jangan teruskan niat jahat itu. Sial.
sih? Itu Mas, perempuan itu ngeliatin kita Mas. Aduh Mas, gawat nih Mas. Kita harus kasih pelajaran. Kita harus tabrak dia Mas. Tapi Udah Mas, daripada kita ketahuan. Cepetan Mas. Ayo Mas. Ayo Mas, tabrak dia Mas. Tabrak Mas. Ayo Mas. Gawat. Ya Allah. Kumala. Apa benar itu Kumala? Kumala, kamu gak apa-apa? Hah? Gak apa-apa sih Mas. Mbak. Mbak gak apa-apa? Gak apa-apa Mas. Mas ada Rosemary. Aduh Mas, cepat Mas. Kita harus pergi dari sini Mas. Ayo saya bantuin Mbak berdiri. Makasih ya Mas sudah nolongin saya. Saya Rakyoshi Mbak. Saya Dian. Mbak, saya merasakan kesedihan yang sangat dalam di dada saya. Dan saya melihat ada kehilangan yang berturut-turut. Mbak habis keguguran. Kok kamu bisa tahu? Saya mendapatkan titipan dari Tuhan, Mbak. Saya kadang bisa melihat seseorang. Iya emang bukan cuma sekali saya mengalami itu. Tapi aku juga nggak tahu kenapa orang itu mau nabrak aku. Dia pengen aku mati. Orang itu, maksudnya Mbak, orang yang di mobil tadi. Apa perempuan itu namanya Kumala? Kamu tahu juga? Aduh Mas, gimana ini Mas? Dian udah tahu, Roy juga udah tahu. Gimana kalau sampai Mas Dahlan juga tahu? Kamu harus cerdik dong, hah? Kamu harus buat suami kamu dan keluarganya itu percaya kalau kamu nggak bohong. Kamu mau, hah? Posisi kamu diambil dia. Mau? Enggak lah Mas, lagian gak mungkin juga kali. Dia kan gak bisa hamil lagi, sedangkan aku udah hamil. Sekarang Dahlan udah kasih kamu uang atau belum? Belum Mas. Sekarang telepon dia, minta uang sama dia. Apain sih? Gue butuh uang. Iya, tapi Mas. Hubungin sekarang Dahlan tuh. Iya Mas. Halo Mas Dahlan. Maaf Mas, ganggu meetingnya. Gini loh Mas, aku kan butuh uang nih Mas. Buat beli perlengkapan bayi kita Mas. Sama aku juga kan harus pijat kehamilan gitu Mas. Bisa kan Mas transfer? Iya Mas. Makasih ya Mas. Mbak, aura rumahnya suram sekali. Gelap. Membuat dadaku sesak. Mbak, jaga diri baik-baik ya. Iya makasih ya Roy ya. Aku balik dulu ya. Hati-hati ya Mbak. Dari mana aja sih kamu ini? Ditungguin buat masak. Malah telat datangnya. Mana belanjaannya? Maaf Ma, tadi aku emang ke pasar. Cuma tadi ada orang yang mau nabrak aku. Kaki aku keseleo Ma, terus belanjaannya berantakan ketinggalan Ma. Apa? Ngajar. Kamu pikir kamu bisa membohongin saya? Bilang aja kalau uangnya kamu ambil dan kamu tidak ke pasar. Ya kan?
Enggak, Ma, demi Allah, Ma, aku nggak bohong. Dasar licik. Hah, kamu itu sudah licik, ngerayu anak saya, memfitnahku malah. Sekarang kamu mau bohong apa lagi? Sini, sini kamu. Sini. Sini. Pelan-pelan, Bu. Ya Allah, Bu. Bu, sakit, Bu. Nih, lihat perempuan ini. Kamu masih mau mempertahankan dia? Ada apa lagi sih, Ma? Dia itu disuruh ke pasar, ditunggu belanja, ditunggu masak. Katanya kakinya kesleo, katanya mau ditabrak orang. Bangetan banget sih kamu nih. Hah? Mas, tapi aku nggak bohong, Mas. Demi Allah, aku nggak bohong. Kamu ini utangnya udah banyak, bikin masalah pula lagi. Kenapa kamu pakai bohong? Mas, percaya sama aku, Mas. Aku nggak bohong sama kamu, Mas. Justru tadi aku ngeliat Kumala sama laki-laki lain di dalam mobil. Alah, nggak usah pakai fitnah. Mas, tolong, Mas. Tolong percaya sama aku, Mas. Aku ngeliat Kumala sama laki-laki itu. Mereka itu seperti pacaran, Mas. Cukup!